Saudara, tahun Peh ini adalah tahun mulut, di mana ya, dengan kata lain, ini adalah tahun di mana ucapanmu akan menjadi kenyataan. Katakan sama-sama, ucapanku menjadi kenyataan. Tahun ini adalah tahun ucapan kita menjadi kenyataan. Apa yang kita deklarasikan itu yang akan kita alami dalam hidup ini. Amin. Berarti kalau kita memperkatakan yang baik, janji Tuhan, maka apa yang akan kita alami? Yang baik, janji Tuhan. Tapi jika kita memperkatakan yang tidak baik, apa yang akan kita alami? Yang tidak baik. Percayakah saudara, 90% dari kehidupan kita itu dikendalikan oleh perkataan saudara. Amin. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati dengan lidahmu. Kenapa? Karena barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Ini tahun Peh, tahun mulut, tahun penggenapan apa yang kita ucapkan. Percayalah saudara, semua yang kau ucapkan itu akan berbalik menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Kenapa? Satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau pergi dan mampir ke satu desa, lalu engkau masuk ke rumah penduduk yang ada di sana, Yesus bilang, ucapkanlah salam berkat. Kalau orang yang ada di dalam rumah itu layak menerima salam berkatmu, maka rumah itu dan penghuninya akan diberkati. Tapi kalau orang yang dalam rumah itu tidak layak untuk menerima salammu, dengan artian kata mereka dalam keadaan yang tidak berkenan, maka salam berkat itu akan kembali kepadamu dan engkaulah yang akan diberkati. Sebaliknya, kalau engkau mengucapkan kutuk atas orang lain, lalu orang itu dalam keadaan kudus dan tidak pantas untuk dikutuk, maka kutuk itu akan berbalik kepadamu. Makanya Bang Napi berpesan, waspadalah. Waspadalah, amin. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Apa yang engkau katakan, kata firman Tuhan, itu yang akan aku lakukan. Apa yang menimpa hidupmu itu adalah hasil dari perkataan. Ya, kita baca sama-sama dulu di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal 1 ayat 7, 8 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama saja, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan sampai di situ saja. Saudara, ayat ini berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai semua hukum yang telah engkau dengar dari hambaku Musa. Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan bukan cuma jangan lupa memperkatakan firman, yang berikutnya di sekarang dikatakan tetapi renungkanlah. Saudara, renungkanlah di sini diambil dari bahasa Ibrani dengan kata hagah. Hagah itu artinya apa? Bergumam, ngomong sendiri sama dirimu. Saya mau tanya di sini, saudara pernah nggak bicara sama diri saudara sendiri? Yang pernah angkat tangan. Yang tidak pernah periksa ke dokter. Haleluya, ya. Orang normal itu pastilah pernah, entah di toilet, entah di kamar mandi, entah di dapur. Pernah kan saudara berbicara dengan diri saudara sendiri? Ya, saya sering, saudara. Waktu saya lagi takut gitu ya, misalnya setan ngomong ini gini-gini, saya dalam nama Yesus nggak percaya kepada janji Tuhan. Apa yang iblis katakan tidak akan terjadi. Aku harus percaya pada firman. Lalu saya nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Apa yang saya dengar di hati, saya perkatakan lewat mulut. Ayat ini dikatakan, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini dan renungkan, lalu bergumamlah, ucapkanlah itu bagi dirimu sendiri. Lalu pehlah. Ya, apa itu peh? Perkataan. Mulut.
Ucapan kita, setelah kita perkatakan firman Tuhan, ucapkan itu bagi dirimu sendiri. Saya kasih contoh, saudara, kalau bangun pagi, ada pekerjaan di kantor hari Senin yang rasanya berat. Saudara bangun pagi, ada suara yang bilang gini, ih malas banget ya ke kantor, kayaknya tugas hari ini kita nggak bisa kerjain deh. Lalu engkau berkata kepada dirimu, aku percaya bersama Tuhan aku pasti bisa. Itu namanya pe. Dan apa yang kau ucapkan, Tuhan akan menggenapi. Saudara, hidup manusia itu dibentuk dari perkataan. Kenapa ada banyak anak yang akhirnya jadi pemberontak? Karena anak ini sering mendengar perkataan yang negatif dari ibu dan orang tuanya. Ketika ada anak yang melakukan satu kesalahan, lalu kita, memang kamu tuh goblok, tolol, makanya jadi anak itu yang becus. Kalau tahu dari dulu saya nggak lahirkan kamu, saya masukin lagi. Ya nggak bisa, saudara. Ya, jangan pernah ucapkan yang buruk kepada anakmu. Kenapa? Karena apa yang engkau ucapkan itu yang akan terjadi. Apalagi tahun ini tahun peh, tahun mulut, tahun penggenapan semua yang kita ucapkan. Suami istri yang datang, suami istri hari ini coba lihat-lihatan, ngomong, say, ngomong yang baik-baik saja ya, supaya rumah tangga kita diberkati ya. Yang datang suami istri lihat-lihatan, yang nggak mau lihat saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 15 menit loh. Nanti engkau buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Ya, masa suami istri suruh lihat-lihatan nggak mau? Ya, bagaimana ceritanya itu ya? Mari kita mulai memperkatakan yang baik ya. Suami istri kita, makanya saya suka bilang gini, kenapa sekarang banyak perselingkuhan terjadi? Karena hubungan rumah tangga kita sudah retak. Suami tidak lagi memperkatakan kepada istrinya, say, kamu cantik banget loh. Suami-suami di sini, masihkah engkau memperkatakan itu kepada istrimu? Setiap hari ngomong sama istri, kamu cantik loh. Istri-istri masih dapat perkataan seperti itu dari suaminya? Udah enggak? Aduh, kita perlu bikin seminar ini. Bapak-bapak ya, mari kita bertobat. Mari kita mulai belajar terus memperkatakan yang baik. Demikian juga istri, yang ngomonglah ke suamimu sekali-sekali, kamu tuh ganteng loh. Kemarin saya baca satu artikel, saudara, di Facebook. Artikelnya bilang begini, ibu-ibu wanita yang sering melihat cowok ganteng itu mengurangi stres. Jadi saya bagikan itu tulisan, saya tulis gini, untung suami saya ganteng. Jadi saya tidak perlu melirik lagi yang ganteng. Lalu ada ibu-ibu yang tanya begini, Bu Debbie, terus kalau suami kita nggak ganteng berarti kita stres dong tiap hari. Gimana tuh Bu ceritanya? Saya bilang, ibu, disitulah dibutuhkan mata iman dan bahasa iman. Ya, kalau suamimu tidak ganteng, tetap lihat dia dengan mata iman. Agak dikecilin matamu. Lalu bilang, kamu ganteng sayang. Ya, lalu perkatakanlah yang baik, amin. Belajar memperkatakan. Kenapa? Karena di luar sana hari-hari ini banyak wanita-wanita yang bilang suamimu ganteng. Ayo ibu-ibu ya, bapak-bapak juga di luar sana banyak laki-laki yang bisa bilang istrimu cantik. Makanya mari kita dari rumah tangga. Saudara, hari-hari ini saya banyak layani kasus perselingkuhan di dalam rumah tangga. Beberapa wanita itu mulai konseling dan berkata, Bu, suami saya berubah hari-hari ini. Saya udah nggak kenal dia lagi. Dia berubah sama sekali. Dia nggak cinta saya, nggak cinta anak. Anaknya masih kecil-kecil. Dulu dia sayang sama anak, sekarang tidak. Ternyata, saudara, ya, saya dengar ada satu dukun yang bertobat. Dia bilang begini, sekarang itu para perempuan pelakor di luar sana itu pakai mantra. Dia bekerja dengan mantra. Lalu kenapa satu rumah tangga itu bisa dimasukin mantra? Karena hubungannya tidak harmonis. Dukun loh yang ngomong. Dia bilang begini, rumah tangga yang harmonis tidak bisa diserang setan. Tidak ada guna-guna bisa masuk. Tidak ada mantra bisa masuk ketika suami istri hidup rukun bersama. Kenapa nggak ada yang amin? Jangan-jangan sudah mulai retak. Langsung tangkap, yes, amin. Langsung ngomong ke istrimu, say, makanya kita rukun bersama. Amin. Halo saudara, jangan sepelekan ini loh. Ini yang ngomong dukun loh. Dia bilang, kenapa? Kenapa rumah tangga yang harmonis tidak bisa dimantra? Karena setan itu kalau bekerja, dia butuh energi. Dia butuh power. Powernya apa? Kebencian, amarah, sakit hati, luka batin, kepahitan. Makanya banyak sekarang saya layani ibu-ibu suaminya kena mantra. Kenapa? Karena dalam rumah tangga sudah tidak harmonis.
Perhatikan nih baik-baik, saya bicara serius loh. Karena memang banyak kasus yang hari ini saya temui, kisahnya sama persis sama yang diceritain dukun itu. Nanti ketika perempuan itu udah bacain suami kita mantra, masuknya lewat mana? Pertama, sales credit card. Ini yang tertawa-tertawa pengalaman ya. Bapak-bapak kalau ada yang tawarin sales credit card, Bapak mau apply credit card? Enggak, bilang aja enggak usah, saya sudah banyak utang. Amin bapak-bapak. Nggak usah utang-utang lagi, udah mau kiamat ya, bilang aja enggak gitu, langsung blokir nomornya. Itu saudara banyak yang sekarang masuk lewat itu ya. Yang kedua, kemarin saya nanganin satu kasus, ada seorang ibu saudara, dia lihat saya di channel YouTube saya punya channel YouTube Debbie Basir TV. Yang belum subscribe tolong subscribe, kalau tidak di subscribe subbreaker saja ya. Saudara, saya melihat ternyata lewat channel itu bagaimana Tuhan itu menjamah orang-orang, wow, luar biasa. Ya, lalu ibu itu lihat khotbah saya di channel saya, dia cari nomor telepon saya kasih nomor telepon saya. Orang tanya, Bu, nomor teleponnya berapa? Saya kasih di YouTube itu yang komen, saya kasih. Sampai ada yang bilang, saya nggak percaya ini nomornya Bu Debbie, ini pasti bukan Bu Debbie. Saya bilang, ini saya. Nggak percaya, pasti sekretarisnya. Ini saya, Debbie Basir. Nggak percaya, saya telepon langsung saudara. Saya pencet, langsung diangkat. Halo, 123-321, apakah ini suara saya atau bukan? Oh iya Bu Debbie. Mana ada Bu pendeta kasih nomor HP? Ada, saya ada. Lalu saudara, mereka mulai curhat. Ibu itu cerita, Bu, suami saya tadinya laki-laki yang baik, dia sayang istri, sayang anak, tiba-tiba semuanya jadi berubah. Lalu Bu, dia itu saking cintanya sama Tuhan, dia mulai suruh buka persekutuan di rumah kami. Ini orang kaya saudara. Lalu saya buka persekutuan, saya undang hamba Tuhan, tapi belakangan Bu, dia jarang pulang suami saya. Kenapa? Ya alasannya macam-macam lah, meeting apa. Belakangan saya tahu dia ternyata kena sama perempuan. Dan sekarang dia sudah terang-terangan sama perempuan itu. Sekarang sudah hampir nggak pulang kalau malam, pulangnya pagi. Saya cuma bilang, ibu tetap berdoa. Saudara tahu, waktu mantra itu dimasukin sama setan, lalu setan akan membuat istrinya marah. Perempuan itu akan mulai teror. Kamu tuh siapa? Saya selingkuhan. Zaman dulu orang kalau selingkuh takut ketahuan, zaman sekarang tidak. Dia yang kasih tahu sama istrinya. Saya nggak tahu nih pelakor zaman now minumnya vitamin apa. Kenapa bisa jadi kuat begitu saudara? Lalu dia mulai, saya sudah temukan beberapa kasus nih begini, sama cara kerjanya. Suaminya lupa diri, lalu pelakornya mulai, gua simpenannya suamimu, gua sekarang udah dibeliin apartemen, lu tuh udah gak dicinta, lu cerai aja, lupakan suamimu, dia udah gak cinta sama kamu. Lalu ketika si istri ini marah, ketika si istri ini ngamuk, dukun itu bilang, mantra itu semakin masuk kepada suaminya. Tapi kalau istrinya berdoa buat suaminya, maka dia mengasihi suaminya, mantra itu akan hilang, perlahan akan hilang. Dukunnya bilang mantra itu bertahan 7 tahun, tapi kalau dengan kuasa Tuhan bisa hilang dalam sekejap. Hati-hati bapak-bapak ya, ibu-ibu berdoa buat suamimu. Ada yang bilang, saya sudah nggak sanggup ibu berdoa buat suami saya, Bu, jahat sekali dia. Nggak apa-apa, tetap berdoa. Iya saya berdoa Bu, saya bilang Tuhan cabut nyawanya. Jangan. Jangan saudara ya, masalah cabut-mencabut nyawa itu urusan Tuhan. Hati-hati istri, jangan berdoa begitu, bertobat. Lalu dia bilang sama saya, Bu gimana? Saya bilang, ibu tetap berdoa. Ibu ini luar biasa saudara, dia berdoa buat suaminya setiap jam 2 malam dia bangun. Kalau dulu saya itu kan sholat tahajud. Kenapa jam 2 malam doanya didengar? Karena yang lain lagi tidur. Tuhan lagi nggak sibuk, cuma dengerin kita. Nggak ada banyak antrian. Saudara, ya lalu bukan begitu ya. Nanti ini ada lagi yang potong lagi khotbah saya terus ditayangkan, dibilang Ibu Debbie sesat ini. Kalau berdoa jam 2 Tuhan lagi nggak sibuk. Itu hanya lelucon ya. Lalu saudara, dia berdoa setiap jam 2 malam, dia perangi, dia tengking semua roh-roh yang mengikat suaminya. Dia bilang, Tuhan, aku mengasihi suamiku Tuhan, dalam nama Yesus jamah selamatkan dia. Mantranya di sana mulai berkurang. Dukunnya lapor sama si pelakor, ini apa yang terjadi? Kenapa mantra mulai tidak mempan? Ya, ada penangkalnya. Mulailah dikirimi macam-macam. Ibu itu bilang sama saya WA, Bu Debbie, ibu tahu nggak? Sejak saya berdoa, itu kan rumahnya itu saudara gede banget ya. Ini dia punya horden itu panjang, putih, transparan, lihat keluar taman. Dia bilang, ibu, sejak saya berdoa malam, ibu saya patahkan itu roh-roh mantra apa suami saya Tuhan jamah. Setiap malam pocongan kelilingi rumah saya.
lompat-lompat, berkeliaran di taman saya. Biarin aja, mungkin dia lagi bersihin taman. Saya bilang nomor satu, ibu jangan takut. Jangan takut, itu cuma setan-setan biasa itu yang begitu. Setan yang luar biasa itu yang menguasai hatimu dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan kekecewaan, itu setan yang beneran. Kalau cuma pocongan begitu, biasa itu. Dia terus berdoa Bu. Terus berdoa. Hari berikutnya, Bu Debbie, kenapa? Pocongnya masuk rumah. Dapat kunci dari mana dia? Dia ahli kunci, pasti bikin kunci serep. Ya, ibu dia lompat-lompat di dalam rumah saya. Jangan takut, jangan mau tertipu sama setan. Terus ibu berkatakan, doakan suamimu. Ucapkan, Kenapa? Karena apa yang kau ucapkan itu yang akan Tuhan genapi. Dia berdoa saudara, berdoa. Besoknya dia WA saya, ibu pocongnya naik tangga. Hebat dia nih pocong ini ya. Terus Bu, makin panas dia. Kenapa? Mantranya nggak masuk. Ibunya terus berperang. Terakhir dia bilang ini, Bu Debbie, pocongnya masuk kamar saya. Terus saya berdoa, dia berdiri di samping saya. Terus saya nggak takut Bu. Saya tengking dia, dalam nama Yesus, hilang Bu. Iya kan, saya bilang juga apa? Yang begitu nggak bisa bikin apa-apa. Setan yang begitu sudah tidak bisa bikin apa-apa. Kuntilanak nggak bisa bikin apa-apa. Yang menakutkan itu pelakor. Karena dia bisa bikin apa-apa. Hati-hati saudara ya. Lalu ibu ini berdoa. Saudara tahu satu kali dia telepon saya, Bu Debbie, saya kaget Bu, kenapa tadi malam Bu, kenapa? Pocongan datang lagi. Bukan Bu lah, suami saya jam 3 pagi pulang rumah, ketok-ketok, gedor-gedor pintu Bu. Lalu dia masuk ke kamar saya. Begitu masuk di kamar saya, dia berlutut di kaki saya. Dia menangis, dia bilang, sayang terima kasih ya, aku tahu kamu berdoa buat aku selama ini. Kenapa? Tadi aku bangun jam 2, aku lihat itu perempuan di sampingku, dia nenek-nenek tua mak lampir. Padahal bapak ini saudara udah ditipu miliar-miliar, tapi dia nggak sadar, matanya nggak terbuka. Kenapa? Kena mantra. Istrinya bilang, ibu itu perempuan nggak cantik Bu. Pertama dia masuk nawari saham. Pak mau ikutan saham nggak? Ya udah, akhirnya janjian ketemu. Waktu ketemu kena saudara. Akhirnya suaminya pulang malam itu, saya udah nggak mau, kamu pegang telepon saya ya, kalau dia telepon kamu aja yang angkat. Lalu istrinya Tuhan bukakan, ada sesuatu yang dia taruh di dalam barang-barang suamimu. Lalu diperiksa sama istrinya saudara, di dalam pulpen kecil itu ada keris kecil dimasukin di dalamnya. Sama istrinya diambil, dibuang, dibakar. Sekarang setan bekerja hati-hati. Makanya suami istri mulai hidup dalam rukun bersama dan terus perkatakan yang baik. Amin. Setan bekerja luar biasa. Perkatakan, ya. Kenapa? Karena setan untuk bekerja dalam rumah tangga butuh nutrisi loh. Kemarahan, sakit hati, ucapan yang tidak menjadi berkat, yang dibiarkan menumpuk, ya itu akan menjadi luka batin, lalu mulai benci. Tadinya istri masih siapin kopi buat suami, lama-lama udah males. Ibu-ibu yang masih siapin kopi buat suaminya tiap pagi, angkat tangan. Yang masih sediakan buat suaminya kopi, teh, atau jus, atau buah, angkat tangan ibu-ibu. Ayo angkat tangan. Kalau saudara tidak menyiapkan, tidak usah angkat tangan. Kita buka kolam baptisan. Saya rendam agak lama. Yang sampai detik ini masih melayani suami, angkat tangan. Yang lain tidak melayani suami karena kerja. Kenapa tidak melayani suami yang lain? Karena kerja? Atau karena jengkel? Ibu-ibu, ya, saya cuma mau bilang hari-hari ini, mari kita jagai rumah tangga kita. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga atau ada waktu, sebelum bekerja, sediakan dulu kebutuhan suamimu. Amin. Ibu-ibu, yang pria butuhkan itu hanya perhatian. Amin gak bapak-bapak? Bapak-bapak ada amin? Tolong ngomongnya agak pede gitu. Tidak usah terintimidasi. Ya, lo bener. Ya, kenapa? Saya pernah layani ada seorang ibu suami saya selingkuh sama sekretarisnya. Lalu dia cerita tentang kejelekan suaminya. Gini. Saya bilang sudah cukup ibu. Sekarang tolong ibu ceritakan kejelekannya ibu. Kan saya udah dengar tentang suami ibu. Kejelekan ibu apa? Dia diam saudara. Apa ya? Enggak, saya mau tanya dulu. Setiap pagi ibu siapkan sarapan enggak buat suami? Enggak Bu. Dia berangkat kerja, saya masih tidur. Kenapa bisa begitu?
Karena kan saya itu ketemu sama suami saya, dia itu dulu kuliah di Amerika, Bu. Jadi dia termasuk laki-laki mandiri, mandi sendiri, makan sendiri. Dia itu mandiri, Bu. Jadi saya nggak perlu siapin lagi. Nah kalau dia pulang kerja gitu, ibu siapin makanan di meja. Enggak, orang dia punya warteg langganan di samping rumah saya. Nih ya, ternyata yang jualan warteg Po Inem, cantik. Suaminya datang, halo bapak, mau makan apa pak? Makanya suaminya betah ke warteg. Hati-hati ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Bertobat nih ibu-ibu ini. Lalu saudara dia cerita, oh jadi setiap kali bapak berangkat kantor, ibu belum bangun. Iya bu, kan udah dari dulu seperti itu. Suaminya dari mulai mereka ngontrak rumah, sampai mulai suaminya kerja, sampai suaminya jadi direktur di sebuah perusahaan. Waktu jadi direktur di sebuah perusahaan, beli rumah mewah. Lalu keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis. Kenapa? Istri di rumah kerjaannya nonton film Korea sama main game. Ini yang terjadi hari-hari ini. Bertobat. Lalu ya ketika dia sudah mulai bekerja di kantor, sekretarisnya cantik. Tiap pagi berangkat dari rumah belum sarapan, begitu masuk kantor sekretaris buka pintu, selamat pagi bapak, mau minum apa pak? Kopi susu, susu manis, susu tawar, semua ditawarin. Ya, di rumah istrinya cuek, dia mau makan gak makan terserah. Di kantor sekretaris cantik, harum, seksi, nawari, pak mau makan apa pak siang ini? Mau makan dalam atau luar? Kalau luar nanti Neng temani. Mau yang jauh atau yang dekat? Puncak juga boleh pak. Senin gini biasanya lenggang. Mulailah bapak makan di luar. Kenapa? Karena yang perhatikan bapak sekretaris. Dia pulang ke rumah istri main game, ya. Nggak pernah tanya, pak gimana kerjaan hari ini? I love you, I need you, I want you. Jangan tertawa ya. Masih seperti itu nggak dalam rumah tangga kita? Saya sama suami saya sampai detik ini masih kirim-kiriman love loh. Masih ngomong, say, aku kangen loh. Saudara masih kayak gitu? Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Biasa aja, keles. Ini kayaknya mukanya itu tanpa ekspresi. Memang bersalah atau bagaimana, saya nggak tahu. Jangan istri hanya SMS suami gini, pak, uang habis, transfer ya. Itu menyakitkan sekali, saudara. Ya, saya tuh pernah satu kali suami saya lagi pergi, saya WA dia gini, suruh pulang dia cepet, say, aku udah masak sayur lodeh kesukaanmu loh, sama empal sama sambel, cepet pulang lah. Dia balas, ah siap, sambil kirim love gitu, ya. Saya tunggu, saya udah lapar tapi kepengen makan bareng. Jadi saya WA dia, masih lama atau udah deket? Dia bilang udah masuk komplek. Oh iya, saya udah lapar tapi saya tunggu kamu biar mesra kita makan berdua. Tapi kalau suamimu masih di Semarang, nggak usah ditunggu. Mati nanti, mati. Jangan terlalu alay lebay. Karena dia udah masuk kompleks ya saya tunggu. Saya udah nunggu di meja makan dengan piring yang terbuka, dengan sendok, dengan sayur, dan saya menunggu dia memuji masakan saya yang enak. Saya tunggu, saya dengar mobil datang. Yes, datang dia. Yes, berdebar hatiku. Masih kayak pacaran kita, beneran. Saya tunggu dia masuk, saudara. Pintu pagar bunyi, oh dia udah masuk. Pintu rumah bunyi. Begitu pintu rumah bunyi, saya dengar, saudara, dia menyapa dogi saya. Dan lama sekali saya tunggu dia, halo dogi, kode apa kabar? Mainan sama dogi sampai gulung-gulung di lantai. Dan saya yang menunggu dia di meja makan dengan gondoknya, saudara. Kenapa? Saya udah lapar banget. Dia mainan sama dogi, gondok gak? Saya nungguin dia gulung-gulung, dogi saya. Dia liatin saya, lapar tahu, dari tadi juga saya nungguin malah mainan sama anjing loh. Dia bilang, soalnya dia lucu banget. Emang saya kurang lucu? Ya. Tapi kalau saya mau marah-marah sama dia gara-gara itu dogi, kan saya sama gilanya kan. Masa dogi lebih waras dari saya? Satu kali ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu Debi, kenapa? Saya mau racunin anjing suami saya. Kenapa diracunin? Astagfirullah, jahat sekali kau, Bu. Jadi gini, Bu, saya tuh benci sama suami saya. Dia tiap kali pulang kerja, saya udah nungguin dia di dalam, dia masuk rumah langsung ke kandang dogi, Bu. Dia mainan setengah jam sama itu dogi. Dia nggak peduli saya dalam rumah. Saya bilang, Ibu,
Saya kasih tips gitu supaya suami mau berubah. Bagaimana? Jangan diracun doginya. Terus ibu belajar dari dogi. Loh iya kan? Kenapa suamimu bisa pulang langsung masuk ke kandangnya? Mesti ada sesuatu. Ibu intip apa yang dogi lakukan, lalu ibu tiru. Saudara tahu nggak ya? Bener nggak? Daripada dogi diracun, mending kita belajar dari dogi. Jangan malu saudara. Itu dogi yang punya dogi ya. Kita pulang, tuannya pulang, apa yang dia lakukan? Dia ciumin kita dari atas sampai bawah. Dia peluk kita, dia gulung-gulung sama kita. Benar nggak? Ibu, besok kalau suamimu pulang. Lo benar nggak saudara? Sebelum dia ke samping ke kandangnya dogi, bu, begitu dia masuk pintu pagar, ibu cegat dia di pintu pagar, lalu ibu ya, ibu peluk, ibu ciumi dia, jangan dilepas, bu. Saya yakin, bu, waktu ibu lakukan itu, maka besok suami pulang tidak ke kandang dogi lagi, tapi dia cari ibu di dalam. Amin, ibu-ibu. Maka jadilah seperti ya, jangan sampai dogi lebih waras dari kita. Saya bilang, ibu mau racunin doginya suami, apa untungnya lagi itu dogi tidak bersalah. Ibu yang harus berpikir, kenapa bisa dogi mencuri perhatian suamimu? Benar nggak saudara? Jangan sampai hubungan rumah tangga kita tidak harmonis. Kenapa? Karena setan sedang bekerja dengan luar biasa. Apa yang engkau ucapkan di dalam rumah tanggamu, jangan bilang, bu, sudah nggak bisa dipulihkan, kita memang sudah tidak cocok. Bilang, kita cocok. Setiap hari suami istri gandengan tangan. Coba engkau bangun lagi sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Kalaupun engkau sudah mulai kacau berantem, gandeng tangan, say, kita berdoa, yuk say. Kalau dulu kita saling mencintai, kenapa sekarang enggak? Kita pasti bisa bersama Tuhan. Jangan ikuti kedaginganmu. Saudara pikir saudara-saudara selingkuh dengan perempuan lain? Ada bapak-bapak yang ngomong sama saya, bu, saya sekarang selingkuh, tapi selingkuhan saya ini manis, bu, perkataannya lembut, tidak seperti istri saya. Saya bilang, itu masih bulan promosi. Itu iklan, pak. Ntar kalau udah masa promosinya habis, lebih galak dari istrimu. Tidak ada yang lebih membahagiakan engkau di luar sana. Apa yang sudah ada, perbaikilah itu. Dengan cara apa? Mulai memperkatakan yang baik. Amin. Tidak ada yang mustahil saudara. Satu kali ada seorang anak muda yang menghubungi saya dari YouTube saya. Dia bilang gini, bu, saya nonton khotbah ibu di channel ibu. Tadinya saya tidak tertarik, tapi saya penasaran karena khotbah ibu muncul terus di layar saya. Akhirnya saya klik. Lalu saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Ingat saudara, firman Tuhan itu adalah perkataan yang baik yang kita ucapkan, dan itu akan digenapi ketika kita percaya. Dia bilang, saya mendengar apa yang ibu khotbahkan, terutama satu khotbah yang ibu tulis di situ dengan judul Akibat Dosa Tersembunyi. Tuhan suruh saya khotbah tentang itu, lalu saya share di channel YouTube saya. Itu ditonton hampir 100.000. Dan ketika saya tayangkan itu, saudara, saya menerima konseling yang luar biasa, heboh-heboh konselingnya. Saya itu sampai terkaget-kaget, ya ampun, ini orang Kristen ini, astagfirullah subhanallah, ngeri dosa-dosanya. Lalu dia mengaku, ibu, setelah saya dengar khotbah ibu, setiap pagi dan malam saya dengar 2 kali. Lalu saya mulai ke toko buku, saya beli Alkitab. Saya mulai membaca firman Tuhan. Saya pengen kenal siapa Yesus yang kata ibu itu juru selamat. Lalu akhirnya saya mulai membaca, dan saya bingung ibu sekarang. Setiap malam ada suara yang datang di kuping saya yang ngomong begini, bertobatlah dan tinggalkan dosamu. Lalu dia tanya sama saya, ibu, itu suaranya siapa? Itu suara Tuhan. Kalau ada suara yang suruh kamu bertobat, tinggalkan dosa, pastikan itu suara Tuhan. Tapi kalau ada suara yang suruh kamu ke diskotik, jangan sampai gini, aduh saya bete, tiba-tiba ada suara, pergilah ke diskotik, melangkahlah ke sana dan cari penghiburan. Lalu kita bilang, terima kasih Tuhan, karena engkau sudah meneguhkan niat saya. Itu suara setan. Jangan saudara bolak-balik, ya. Ada saudara lagi kepahitan sama saudara ipar, lalu ada suara yang ngomong gini, walaupun iparmu menjengkelkan, tapi engkau harus berdamai dengan dia. Lalu saudara tengking, dalam nama Yesus, ini setan ngapain sih suruh saya berdamai? Itu suara Tuhan yang menyuruh engkau taat kepada firman. Malah itu suara Tuhan, jangan kebalik. Lalu dia bilang gini, bu, oh berarti itu suara Tuhan ya? Iya. Kenapa, kamu lagi ada dosa apa? Iya, saya dengerin khotbah ibu yang tentang dosa tersembunyi. Saya mau pengakuan dosa ibu. Kenapa? Kamu terikat dengan dosa apa? Saya seorang homoseksual.
Bu, apakah memang Tuhan melarang homoseksual itu dosa? Iya. Homoseksual, lesbi itu dosa. Kenapa dosa? Karena itu melanggar kodrat ilahi. Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina. Saya bilang sama dia, kamu pernah lihat nggak kucing jantan kawin sama kucing jantan? Nggak pernah, Bu. Nah, kalau binatang saja yang tidak punya akal budi bisa mengerti bahwa dia ditakdirkan dengan betina jantan, kenapa manusia yang punya akal budi nggak bisa mikir kalau laki-laki harus sama perempuan? Oh, jadi itu dosa ya, Bu? Iya. Tapi, Bu, pertanyaan saya berikutnya, Bu, iya, bisa nggak homoseksual disembuhkan? Saya bilang bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, semua bisa. Tapi semua orang bilang kita nggak bisa disembuhkan karena ini sudah takdir Tuhan. Itu bukan takdir Tuhan. Karena semua anugerah yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala kebaikan. Setan itu yang memutarbalikkan. Bu, berarti bisa sembuh? Bisa. Syaratnya apa? Kamu mau disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Waktu kita mau, maka Tuhan akan memampukan. Karena kita semua nggak ada yang mampu. Dosa apapun yang mengikat saudara hari ini, kenajisankah, perselingkuhankah, rokokkah, apapun, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Lalu dia tanya sama saya, oke, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa dipulihkan dan saya keluar dari dosa ini? Nomor satu, Pak, nomor satu, Bang, ya, orangnya ganteng banget, saudara, ganteng banget. Makanya sekarang yang wanita kalau cari suami jangan terlalu ganteng ya, karena menakutkan. Dan sekarang yang ganteng-ganteng itu, aduh ya. Sekarang rata-rata cowok yang six pack itu ya begitu semua. Yang tersisa hanya yang one pack. Mending begini, yang penting normal, saudara ya. Lalu saudara dia tanya, ibu saya harus bagaimana? Nomor satu, mulai berdoa hari ini dan kamu ucapkan. Ucapkan. Apa? Roh homo, roh banci dalam diriku, aku tolak keluar di dalam nama Yesus. Perkatakan tiap hari. Terus saya nggak harus didoakan pendeta, nggak usah dulu. Nggak ada satu pendeta hebat yang bisa lepaskan kamu. Yang bisa itu cuma Tuhan dengan dirimu. Waktu kamu mau, Tuhan akan mampukan. Lalu dia mulai praktekkan, saudara. Tiap hari bangun pagi dalam nama Yesus. Roh homo keluar, roh banci keluar. Saudara yang punya banyak keterikatan hari ini, apapun itu, yang punya roh terikat dengan rokok, perkatakan. Yang terikat dengan amarah, perkatakan. Yang terikat dengan apapun, perkatakan. Lalu saudara, sebulan kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Bu, saya sudah praktekkan. Apa hasilnya? Benar, Bu, setelah sebulan saya menengking roh itu, saya suruh keluar dari diri saya. Sekarang saya jijik dengan dosa homoseksual. Saya jijik, Bu. Saya udah putusin pacar saya yang adalah cowok itu. Dan bukan cuma itu, Bu, saya keluar dari komunitas kami, komunitas homo. Keluar, saudara. Ya, sekarang banyak ya mereka bikin komunitas yang begitu-begitu. Ingat dulu yang ketangkap di Sunter sama yang di Pik, cowok-cowok ganteng, udah punya istri semua, istrinya cantik-cantik. Ditanya sama polisi, udah punya istri cantik, kenapa masih main laki-laki? Karena istri kami selalu berpesan, jangan main perempuan. Jadi ibu-ibu kita perlu menambahi sekarang kalau suami kita mau keluar ngomong, Pak, jangan main perempuan, apalagi main laki-laki. Sekarang bahaya, saudara. Ya. Lalu dia bilang, saya udah keluar dari komunitas saya, ya. Dan hari-hari ini saudara dia lagi bilang, Bu, ibu di Jakarta ya, jauh ya. Ibu, saya mau pindah Jakarta, saya mau digembalakan sama ibu, saya mau jadi orang normal. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kita mau memperkatakan yang baik, ini adalah tahun Ayin Peh, di mana tahun ini tahun penggenapan semua yang kita ucapkan. Apa yang kau ucapkan, itu yang akan Tuhan lakukan. Mari mulai perkatakan yang baik atas rumah tanggamu, perkatakan janji Tuhan. Coba kita baca satu ayat lagi ya, saudara. Kita baca mari di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-35 dan ayat 37 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai ayat 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, tidak main-main. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, perkataan itu menentukan engkau diselamatkan atau tidak. Perkataanmu akan menentukan engkau dihukum atau tidak. Jadi hari ini mari kita tanamkan benar-benar, Tuhan, kami mau di tahun mulut ini, kami mau memperbaiki ucapan kami. Ketika saudara mulai memperkatakan yang baik atas rumah tanggamu, atas suamimu, atas istrimu, atas anakmu, maka tidak lama, dalam waktu sebulan saja engkau akan melihat semua yang baik akan terjadi kepadamu. Kenapa? Perkataan adalah benih yang kita tabur, dan itu akan tumbuh menghasilkan buah. Kali saya berdoa biar kita semua hari-hari ini semakin giat mencari Tuhan. Ingat, menurut perkataan engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu engkau akan dihukum. Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, sia-sia loh. Ya, karena itu mari kita mulai sungguh-sungguh berdoa. Saya berdoa juga supaya kita mulai terus bergumam, ya, kayak tadi Yosua. Ya, perkatakan kitab ini lalu bergumam, ucapkan kepada dirimu sendiri, lalu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kau ucapkan itu, maka Alkitab berkata perjalananmu di dunia ini berhasil.